Ini. Oke. Selamat pagi Sobat Lisfit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik ya. Sudah hadir di sini Coach Olive, ada Mbak Widya, juga ada Mbak Ruri dari Ibu Punya Mimpi. Terima kasih sudah hadir. Boleh berkabar di kolom chat pakai emot ya. Sedang happy, lagi lelah, lagi PMS, atau mungkin lagi galau karena baru gajian tapi udah habis lagi dipakai bayar cicilan. Apapun yang terjadi, semoga aman dan sehat juga waras tentunya ya semuanya. Senang sekali loh aku bisa melihat teman-teman nih udah ada 100.000 orang hadir di Zoom pagi ini yang sudah stay tune. Terima kasih ya. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kan ini sedang musim liburan ya kan. Ada yang habis coaching, atau mungkin habis olahraga, atau sedang berkumpul bersama keluarga. Oke, semoga nggak menghalangi semangat Sobat Lispit semua untuk tetap hidup sehat dan seimbang kapanpun, dimanapun. Saya Haira mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, karena waktu yang teman-teman sedang sempatkan untuk menyimak webinar pagi ini, insya Allah akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman, terutama tentang healthy lifestyle. Ya, bicara soal healthy lifestyle identik dengan menurunkan berat badan ya, terutama kita pasca melahirkan dong, ibu-ibu, ya kan? Banyak ibu-ibu yang ingin segera menurunkan berat badan dengan melakukan diet ibu menyusui. Pada masa kehamilan, umumnya ibu mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Hal ini sebenarnya wajar nggak sih? Wajar kan? Karena pada masa tersebut asupan makanan dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu memang bertambah. Akan tetapi, menjalani diet pada masa menyusui itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Bagaimanakah asupan yang tepat untuk ibu menyusui agar tetap aman dan nutrisi bayi juga tetap terjaga, juga mama bisa kembali langsing? Mari kita simak Health Webinar Lispit pagi ini bersama Coach Olive, ahli gizi dari Lispit. Ia bertemakan asupan yang tepat untuk ibu menyusui, anak sehat, mama kembali langsing. Kalau misalnya nih ada yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute aja atau dituliskan di kolom chat. Baik, Coach Olive, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, makasih Mbak Haira atas kesempatan dan layar yang diberikan. Sebentar saya buka filenya dulu ya. Oke, ini yang lain pada kemana Mbak Haira? Habis coaching nih ya, biasanya coach terus Oh, lagi banyak yang liburan karena long weekend, jadi oh iya bener long weekend ya. Oke deh, ya sambil betul betul. Minggu depan juga sambil libur panjang nih oh, pastinya karena lagi pada ujian nasional kan. oh iya, minggu depan libur panjang Hmm. lagi ya. Iya, 1 minggu. Banyak banget liburnya kita, Coach, bulan ini. Iya, bulan ini bulan-bulan banyak libur. Oke deh, saya izin share screen. Baik, untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi ini ya, pagi menjelang siang, semua teman-teman listrik. Semoga nanti saat berjalannya webinar mulai ada lagi yang ini ya, karena memang ini long weekend, terus banyak tanggal merah, jadi pada liburan ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya tentang kebutuhan gizi ibu. Nah, ini juga perlu kita ketahui karena kan kita tahu sendiri ya, sebagian besar member di sini ada perempuan, barangkali ada yang juga membutuhkan informasi ini untuk mengetahui bagaimana pemulihan yang tepat selama laktasi ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu fisiologi proses laktasi atau menyusunya terjadi 3 ya. Ada yang namanya mamogenesis, laktosis, dan yang terakhir adalah fisiologi. Nah, ketiga proses ini memang alami atau secara umum terjadi pada manusia. Kapan dimulainya? Nah, dimulainya itu adalah pada minggu ke-20 kehamilan. Artinya sekitar di semester kedua kehamilan itu sebenarnya sudah dia yang namanya fisiologi laktasi
Makanya kenapa kadang bagi sebagian besar orang atau beberapa orang itu bayinya lahir ternyata ASINnya sudah. Nah, ini adalah gambaran dari anatomi payudara pada ibu menyusui. Jadi memang sebagian besar itu isinya adalah jaringan lemak. Lalu ada juga sel-sel yang memproduksi ASI dan juga lobulus atau lobular yang menyimpan. Nah, nanti ASI ini akan dikeluarkan melalui nipple. Nah, itu ini ada prosesnya. Mamogenesis ya, atau proses pembentukan payudara pada wanita itu dimulai dari usia pubertas wanita ya. Nah, nanti dia akan terus berkembang ketika terjadi kehamilan, pada memasuki fase kehamilan, nanti akan terjadi perkembangan dari payudara. Tentu perkembangannya disesuaikan dengan fisiologi ketika nanti akan ada bayi. Jadi memang secara alami itu sudah ada. Mungkin nanti ada pengaruh hormon dan yang membutuhkan bagaimana mengeluarkan ASI. Nah, selanjutnya ini adalah faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama adalah ISG sarjana. Ini akan bisa merangsang ya, terutama untuk keluaran ASI. Lalu yang kedua di payudara, yaitu meliputi pengosongan payudara yang efektif untuk menjaga ASI tetap diproduksi. Hanya payudara yang penuh dia akan menghasilkan inhibitornya atau justru bisa mempengaruhi produksi ASI itu turun. Jadi makanya kenapa kalau ASI sudah terlalu banyak itu dikeluarkan entah melalui DBF atau mungkin dipompas dan dilakukan ya atau paman. Nah, apa yang terjadi ketika hal ini dibiarkan? Maka yang terjadi adalah payudara itu bisa bengkak dan juga mengalami peradangan atau krisis dan bisa menyumbat keluaran ASI. Selanjutnya adalah ada hisapan, lalu juga perasaan ya. Perasaan itu misalnya perasaan bahagia dialami oleh ibu. Nah, apakah dia tertekan atau depresi? Itu juga adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produksi. Yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah adanya ASI booster atau senyawa yang bisa meningkatkan produksi ASI, misalnya dari makanan-makanan tertentu, lalu asupan cairan. Nah, itu juga bisa meningkatkan ASI. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan penyimpanan ASI peran. Jadi ini sebagai informasi ya, barangkali mungkin nanti ada yang rencana ingin memiliki anak atau mungkin sedang di fase ini, jadi bisa mempersiapkan dengan baik. Nah, ASI itu bisa disimpan pada beberapa suhu. Yang pertama, kalau misalnya disimpan di freezer atau suhunya di bawah minus 18 derajat Celcius minimal ya, jadi di bawah itu atau lebih dingin lagi. Nah, ASI ini ASI yang baru saja diperah ini bisa disimpan selama 6 bulan ya 2 bulan. Artinya kalau ditaruh di freezer sampai setahun juga oke, asalkan ya freezernya aman, nggak tiba-tiba mati lampu ya, jadi nggak rusak ASInya. Lalu yang kedua ada di lemari es atau di suhu 4 derajat Celcius. Ini bisa disimpan hingga 4 hari. Nah, ketika dia yang membeku lalu dicairkan atau dihangatkan itu bisa hingga 1 hari atau 20 jam. Lalu yang ketiga, kalau misalnya disimpan di cooler bag tertutup atau suhunya 4 derajat mirip lemari es, tapi misalnya dibawa lagi bepergian atau mungkin lagi dibawa kerja. Nah, ini bisa disimpan hingga 24 jam. Dengan catatan, pastikan bahwa wadah untuk ASI ini bersentuhan lagi langsung dengan es atau ice ya. Dan yang terakhir di suhu ruang atau suhu maksimal yaitu suhu 25 derajat Celcius. Nah, ternyata dia cuma bisa bertahan selama 4 jam. Dan kalau misalnya dari yang beku, misalnya kita baru keluarin nih dari freezer, nah ini hanya bisa bertahan 1-2 jam. Ini adalah gambaran ASI ya. Jadi memang ASI itu komponennya banyak. Ada kolostrum, ada milk, dan juga ada high milk. Nah, ini kolostrum itu adalah ASI pertama yang biasanya dia ada itu di hari pertama sampai hari kedua. Selanjutnya ada yang namanya ASI peralihan. ASI peralihan itu dia
ada di hari ke-3 sampai ke-10 dan ada ASI matur. Nah, ASI matur itu di atas hari ke-10. Bedanya apa? Bedanya ya komposisinya ya. Kalau kolostrum itu dia kaya akan imunoglobulin A, imunoglobulin M, dan imunoglobulin G. Imunoglobulin ketiga itu adalah senyawa yang bisa memberikan antibodi alami pada bayi. Makanya kenapa bayi itu sangat dianjurkan ya, terutama di awal itu oleh dari ibunya. Bahkan sekarang dengan kecanggihan teknologi ya kolostrum juga bisa ditabung. Misalnya jika tidak ada indikasi atau tidak dikonsultasi kolostrum bisa dikeluarkan. Jadi bisa disimpan terlebih dahulu dengan harapan nanti bisa di stok bayinya. Jadi ketika lahir dapat kolostrumnya banyak. Selanjutnya adalah formilk dan hemolk. Nah, ini bedanya apa? Bedanya itu hanya di komposisinya aja. Keduanya baik. Kalau formilk dia lebih banyak mengandung protein, kalau high milk dia lebih banyak lemak sama kalori. Nah, jadi kalau mau meningkatkan ya kualitas ASI juga itu harus memperhatikan asupan makanan sehari-hari dengan baik. Jadi kita harus memperhatikan apa makanan yang dikonsumsi oleh ibunya, apakah proteinnya kalsiumnya cukup juga, karena kan ibu ini dia paling rentan mengalami defisiensi kalsium ya, sehingga nggak jarang juga lama tiba-tiba sakit gigi karena ternyata ya, makanan yang dikonsumsi itu natriumnya rendah. Mungkin tidak mengkonsumsi suplemen, tapi makannya juga tidak mengandung kalsium yang akibatnya apa? Akibatnya yang lebih sakit gigi, yang paling jadi itu lalu merupakan lebih awal. Nah, hal seperti itu tentu harus kita ketahui dan kita hindari. Tapi ya, sebagai perbandingan kandungan gizi antara kolostrum, ASI, dan juga susu sapi dalam 100 milinya. Ini yang bisa kita lihat ya. Memang kalau susu sapi sama ASI dan kolostrum berbeda. Dari baik itu energinya, proteinnya, lalu termasuk komponen lainnya. Nih, coba kita perhatikan ya, yang tidak ada di susu sapi, atau mungkin ini tidak ada comparison dengan susu sapi, karena memang tidak dibandingkan dengan formula berbeda lagi, dan pemrosesannya juga beda ya, tentu juga ada penambahan-penambahan zat lainnya, atau komponen bahan pangan lainnya, sehingga tidak bisa dibandingkan. Kita lihat di sini ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini salah satu senyawa antibodi yang alami diperoleh oleh bayi ya. Kita lihat di kolostrum berapa, imunoglobulin di kolostrum itu 364. Jadi ini tinggi. 3 kali lipat dari ASI biasa. Makanya kenapa kalau bisa saat lahir yang didapat oleh bayi itu adalah kolostrum dulu. Atau mungkin sebelum lahiran kolostrumnya ditabung dulu. Nah, selanjutnya lihat komponen lainnya seperti A, B, asam aminoasid, nanti lalu vitamin B6 dan lain-lainnya. Memang untuk kalau dibandingkan dengan ASI, beberapa ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Lalu untuk mineralnya sama ya, jadi memang ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Bahkan untuk di kolostrum itu sendiri, dia kalau mineral ya memang lebih rendah dibandingkan dengan di ASI. Nah, ini adalah proses terjadinya pengeluaran ASI ya. Jadi pengeluaran ASI ini dia dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam. Pertama ada hormon yang berperan penting, yaitu hormon prolaktin dan juga hormon prolaktin ini dia dan oksitosin dia itu adanya di hipotalamus, terutama talamus posterior. Dia signal ya tentu untuk merangsang pengeluaran ASI. Nah, hormon ini bisa dirilis lepas tentu ada beberapa faktor. Ya, stres, lalu adanya hisapan. Kalau misalnya si ibunya stres, sedang tidak dalam kondisi yang baik, maka si prolaktin dengan oksitosinnya ini nanti akan lambat sehingga dia tidak bisa direaksi.
Nah, kalau berikut adalah tabel angka kecukupan gizi atau AKG. Misalnya ada yang bilang ibu menyusui ini makanya harus berapa banyak ya atau berapa kali lipat. Sebenarnya bukan berapa kali lipat, tapi ada tambahan yang perlu diperhatikan, baik itu tambahan energi maupun waktu dan juga zat kimia. Kita perhatikan dulu, ini tabel yang pertama, ini adalah tabel tambahan kebutuhan gizi untuk ibu menyusui untuk kandungan untuk asupan zat gizi maksudnya yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, serat, dan juga air. Misalnya ini ada menyusui di 6 bulan pertama atau masih eksklusif, sedangkan yang ini adalah 6 bulan kedua atau di 7 sampai 12 bulan atau sampai setahun. Ini dia membutuhkan tambahan energi kurang lebih 130 kilokalori. 330 kilokalori itu per hari tambahannya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya diibaratkan itu setara dengan nambah 2 centong nasi ya untuk makan siang. 6 bulan kedua itu ya sekitar 2,5. Artinya bukan berarti bertambah kali lipat ya. Jadi ada tambahan. Proteinnya bagaimana? Nah, proteinnya perlu 20 gram tambahan pun dengan zat gizi lainnya. Lalu yang tabel kedua ini dia menunjukkan angka kecukupan gizi tambahan ya untuk ibu menyusui terkait dengan vitamin. Mulai dari vitamin A, vitamin D, ini vitamin-vitamin yang larut lemak, vitamin E, vitamin K, larut airnya ada vitamin B1 atau B kompleks yang meliputi B1, B2, B3, ada B5, B6, asam folat, lalu juga ada B12, biotin, kolin, dan juga vitamin C. Nah, ini ada tambahan beberapa. Yang nggak ada tambahan itu hanya di vitamin K. Jadi vitamin A misalnya ditambah 350 retinol ester. Lalu ini untuk tambahan lainnya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait tambahan asupan mineral yang diperlukan oleh ibu menyusui. Kita lihat di sini semua membutuhkan tambahan kecuali mineral fosfor, magnesium, zat besi, lalu klor, natrium, dan klor. Biasanya ibu menyusui itu yang rawan tuh di defisiensi kalsium. Kita lihat nih ya, menyusui ini di 6 bulan pertama maupun di 6 bulan berikutnya atau kedua, dia membutuhkan tambahan kalsium yang sama, yaitu 100 mg. Ini bisa dipenuhi misalnya dengan ibu mengkonsumsi pangan hewani, baik itu susu, atau mungkin mengkonsumsi suplemen tambahan. Nah, kita lihat lagi ya kembali, karena seperti kita ketahui juga, ASI ini dia kan 95%-nya komponennya itu dari air. Sehingga kebutuhan hidrasi atau minum air putih itu harus dicukupi dengan baik. Misalnya kalau sebelum menyusui, kita sebagai rata-rata orang Indonesia itu punya kebutuhan cairan sebanyak 2,5 liter per hari atau 2,5 liter. Ketika menyusui di 6 bulan pertama, nah ini ada tambahannya sebanyak 800 ml. Jadi 2,5 liter ditambah dengan 800 ml sekitar 3,3 liter cairan atau air putih yang perlu dikonsumsi. Itu baru menghitung secara kasar ya dengan menggunakan estimasi AKG rata-rata kebutuhan cairan harian dari. Nah, teman-teman di sini mungkin masih ingat ya dengan cara menghitungkan cairan atau minum yang dulu pernah saya sampaikan di webinar-webinarnya. Itu ada lagi sebenarnya secara detail, namun saya lebih baik gunakan rata-rata aja ya. Jadi lebih mudah untuk setidaknya minum 3,3 liter per hari. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan STAR. Jadi STAR itu apa? Teman-teman di sini harus tahu ya secara pasti bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI itu salah satunya adalah dengan konsumsi makanan yang tepat. Konsumsi makanan yang tepat itu seperti bagaimana? Yaitu makanan yang nggak hanya berperan memberikan gizi atau yang produksi
kandungan gizi ASI yang nantinya akan diberikan, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung senyawa laktogogum. Jadi senyawa laktogogum itu apa? Senyawa laktogogum itu adalah senyawa-senyawa yang bisa meningkatkan produksi dari hormon, oksitosin, dan juga prolaktin, sehingga ASI nanti dikeluarkannya lebih banyak. Nah, makanan ini ada di beberapa tanaman, utamanya ya ada di beberapa sayur-sayuran, misalnya ada di katuk, ada di kelor, lalu ada di torbangu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ya tinggal di daerah Jawa Barat, itu juga ada namanya galogor. Jadi galogor dia salah satu ikan yang merupakan campuran dari beberapa jenis tanaman. Resepnya juga banyak ini ya, akan produksi ASI. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau mau tahu secara detail bisa dibuka di Google Scholar, cari aja nih galogor itu apa, marketnya apa. Nah, nanti itu banyak hasilnya dan memang sudah bisa meningkatkan produksi ASI. Masuk dengan terbangun juga ya. Lalu juga ada kacang-kacangan seperti soya, almond. Nah, itu juga bisa meningkatkan produksi ASI. Ini dia cara memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu menyusui. Tadi kan sudah saya kasih nih tabel-tabelnya. Mungkin teman-teman di sini nggak bayang ya. Karena kan kalau tabel-tabel gitu kan dia hanya tabel kebutuhan. Nanti perlu dikonversi lagi. Misalnya saya butuh tambahan 20 gram protein selama fase menyusui. Nah, kira-kira itu setara dengan apa? Nah, itu kan itu teman-teman repot ya kalau misalnya harus menghitung kembali. Nah, jadi teman-teman baik sebelum maupun selama menyusui itu tetap menggunakan panduan isi piringku. Di sini ada panduan isi piringku untuk ibu menyusui. Tentu saja ini udah dirilis ya sama Kemenkes. Saya zoom sedikit, jadi biar teman-teman di sini lebih memahami ya. Nah, di sini misalnya, tengahnya tentu tetap dengan serat, sayur, dan buah ya, tapi dipilih buah dan sayur yang kadar airnya tinggi. Jadi bisa menambah asupan cairan harian. Jadi kan kita lihat kalau misalnya di nomor pertama itu tambahan cairan sebanyak 800 mili. Sedangkan di 6 bulan berikutnya ketika menyusui itu membutuhkan tambahan 650. Caranya adalah pilihlah buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang dia kadar airnya tinggi. Misalnya di sini makannya pakai buah pepaya. Selain pepaya apa nih yang kadar airnya tinggi? Ada semangka, ada melon. Nah, sebaiknya buah-buahan yang kadar airnya rendah itu ya kurangi dulu ya karena kan sayang gitu. Yang kedua adalah kita lihat sayur-sayurannya. Misalnya di sini sayur katu dengan labu atau mentimun atau sayuran lain yang dia juga kandungan airnya tinggi. Lalu untuk proteinnya tetap harus ada dan wajib ada ya. Jadi misalnya di sini pakai telur dan juga tempe. Atau bisa yang lain, misalnya pepes ikan, lalu ada ayam. Nah, itu bisa dijadikan sumber protein untuk selama menyusui. Protein itu seberapa banyak? Karena tadi kita perlu tambahan 20 gram protein selama fase menyusui. Jadi pangan proteinnya itu dibuat 4 porsi per hari. Jadi teman-teman bisa naruh itu terserah di fase makan pagi atau sarapan, siang ataupun malam. Misalnya nanti yang makannya pakai telur gitu ya, karena kan 4 porsi per hari. Kalau cuma makan sama kan dapatnya 3 kali kan. Jadi teman-teman boleh tambah 1 telur lagi, entah dimakannya atau di sampingannya. Sama halnya dengan tambahan cairan. Nah, cairan kan juga perlu tuh. Bisa lewat buah-buahan, misalnya buah-buahannya 4 porsi per hari. Nah, untuk nasinya tadi ada tambahan kan? Kalau misalnya ibu menyusui membutuhkan asupan kalori harian tambahan sebanyak 330 kilokalori per hari. Misalnya ini nasinya dibuat 6 porsi per hari. Di mana satu porsinya itu 100 gram. Atau sekitar 1 centong. Berarti 6 centong per hari.
Jangan lupa ya, ini minum air putihnya. Air putih ini 14 gelas per hari ya, atau teman-teman bisa ukur sendiri. Kan sekarang banyak nih tumbler yang dia itu ada angka atau ada tanda ya menunjukkan berapa mili ini cairannya. Jadi bisa di apa namanya diperkirakan sendiri dengan baik. Air putih 14 gelas per hari pada 6 bulan pertama dan 12 gelas per hari pada 6 bulan kedua untuk mencegah dehidrasi. Lalu porsi makan lebih banyak dan bervariasi, termasuk lauk bersumber protein hewani. Tetap protein hewani harus diutamakan karena dia punya nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, batasi konsumsi gula, garam, lemak, kopi, dan teh. Ada tambahan untuk fase menyusui secara selain GGL adalah kopi dan teh. Karena kopi dan teh itu kan kita tahu sendiri ya, ada senyawa kafein dan taninnya. Kafein dan tanin itu dia bersifat diuretik. Jadi dia bisa mengeluarkan kelebihan air yang ada di dalam tubuh kita. Kalau pada orang normal ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi berbeda ketika itu terjadi pada ibu menyusui. Karena kita kan tadi udah di awal belajar ya, bahwa kalau menyusui itu kita membutuhkan asupan cairan yang lebih banyak karena ASI itu 95%-nya adalah air penuh penyusuan. Yuk, nah ini kita pelajari dulu ya tipe-tipe tubuh yang ada pada manusia karena nanti kita juga bisa tahu nih bagaimana jenis olahraga atau pola makan yang tepat ketika kita ingin menurunkan berat badan. Ini ada yang ectomorph. Ectomorph ini adalah orang-orang yang secara garis besar metabolismenya tinggi. Jadi dia makannya banyak, tapi kenaikan berat badannya itu lebih susah untuk naik. Lalu ada yang namanya mesomorph. Mesomorph itu ya pas ya, jadi bisa dibilang kalau dia mager, makannya banyak, ya udah kenaikan berat badan itu terjadi. Atau bisa gemuk. Lalu kalau misalnya dia olahraganya rajin atau dia defisit kalori ya dia juga setara gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah di mesomorph. Dan yang terakhir adalah endomorph. Endomorph tipikal orang yang dia metabolismenya lambat. Istilahnya saya makannya dikit nih, tapi kok jadi daging semua gitu, kok jadi berat badan semua gitu. Nah, ini adalah tipikal endomorph. Tentu ketiganya ini punya cara olahraga yang beda ya, diutamakan untuk yang endomorph dia harus belajar banyak angkat beban karena memang metabolismenya lambat, jadi dia harus bantu banyak dengan latihan. Nah, ini kita kenalan dulu dengan yang namanya total daily energy expenditure. Jadi total daily energy expenditure ini merupakan total berapa banyak kalori yang dibakar tubuh dalam sehari. Artinya TDD ini adalah kalori harian kita sehari-hari. Dia udah dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada BMR atau basal metabolic rate. Nah, dulu teman-teman pernah saya share bagaimana cara menghitungnya ya menggunakan rumus Harris-Benedict, di mana perhitungan untuk laki-laki dan perempuan itu juga beda. Yang kedua, sebelumnya yang apa sih BMR itu? Jadi BMR itu adalah kalori yang dibakar istirahat atau tubuh kita ini lagi diem, sebenarnya tetap ada terjadi pengeluaran kalori atau energi. Yang kedua, ada yang namanya thermic effect of food atau TEF, yaitu energi atau kalori yang digunakan untuk proses mencerna makanan. Nah, yang ketiga ini adalah exercise activity thermogenesis atau kalori yang dibakar ketika kita melakukan olahraga. Dan yang terakhir ada non-exercise activity thermogenesis atau NET yang merupakan kalori saat kita melakukan aktivitas non-olahraga, misalnya kayak bersih-bersih gitu ya. Jadi kan selama ini kita mungkin kiranya kalau misalnya saya bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci piring, saya kan udah gerak, berarti saya udah olahraga. Nah itu bukan, dia masuknya ke NET. Bahkan cuma jalan kaki aja dia masuknya ke NET. Kecuali teman-teman jalan kakinya adalah jalan kaki yang bukan biasa aja. Kalau kita bilang ngomongin jalan kaki ke depan misalnya ke Alfa gitu ya.
ingin membeli sesuatu padahal dekat. Nah, itu kan bukan jalan kaki yang dalam hal dimasukkan ke olahraga, bukan. Kecuali teman-teman jalan kakinya 10.000 langkah per hari atau melakukan running dumbbells. Nah, itu dia termasuknya bukan ke NEAT, tapi maksudnya ke exercise activity. Tapi dua jenis olahraga yang direkomendasikan untuk ibu menyusui ya, tapi kita perhatikan lagi bagaimana kondisi itu pasca persalinan atau postpartum. Apakah ini udah oke untuk dilakukan olahraga atau mungkin masih menunggu beberapa bulan atau mungkin boleh tapi dengan intensitas yang menengah ke bawah. Nah, itu disesuaikan karena setiap individu atau setiap ibu itu berbeda. Yang pertama ada olahraga kardio. Nah, olahraga kardio ini adalah olahraga yang membakar kalori saat melakukan aktivitas. Dia bisa meningkatkan stamina tubuh juga dan menjaga kesehatan jantung. Yang kedua ada resistance. Nah, kalau resisten bedanya dengan kardio apa? Dia tetap terjadi pembakaran kalori ya, walaupun olahraganya udah selesai. Jadi masih ada proses penggunaan kalori. Yang kedua adalah memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan yang ketiga membangun massa otot. Dipilih aja jenis olahraga yang paling membuat kita nyaman, lalu kiranya bisa konsisten untuk menjalaninya. Jadi juga tidak terlalu strict dengan tubuh kita, apalagi kondisi postpartum itu tidak bisa diprediksi ya seperti apa dan apakah sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selain itu juga hal yang mempengaruhi keberhasilan dari penurunan berat badan itu adalah manajemen stres. Apalagi kalau menyusui ya, kalau stres itu tuh aslinya malah nggak keluar. Karena apa tadi kan di awal sudah dijelaskan ada peran hormon oksitosin dan prolaktin yang diproduksi oleh hipotalamus, terutama di bagian hipofisis anterior. Jadi kelola stres dengan baik bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari bagaimana kita memanage waktu sehari-hari, jadi nggak stres ya. Misalnya ibunya ternyata bekerja atau memiliki kegiatan yang padat, atau ternyata dia mau semuanya sendirian. Nah, ini harus dikelola waktunya. Lalu yang kedua harus senantiasa berpikir positif, bisa juga dengan melakukan olahraga yang membuat moodnya jadi lebih baik, lalu mencari circle yang tepat, misalnya circle-circle yang positif dan juga bisa memberikan motivasi yang baik, atau mungkin manajemen stresnya bisa dilakukan dengan membaca, dengarkan musik, atau mungkin berlibur ya, dan meditasi, misalnya dengan olahraga yoga atau olahraga-olahraga lainnya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima Baik, kasih. Coach Olive, bareng kita sama-sama Coach Olive. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga teman-teman di sini semakin tercerahkan ya. Kalau misalnya ibu menyusui itu juga bisa diet loh. Dietnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjaga pola makan, pola gerak, kemudian manajemen stresnya, juga di manajemen juga tidurnya atau istirahatnya gitu ya Sobat Lisfit. Karena semua itu berkesinambungan atau berhubungan. Jadinya kita bukan hanya turun atau ideal secara berat badan, tapi juga bisa ideal secara bentuk tubuh, sambil bisa menyusui anak, anak juga sehat, ibunya juga bisa tubuh idealnya juga tetap sehat gitu ya Sobat Lisfit. Mungkin sampai sini Sobat Lisfit ada yang ingin bertanya? Ada Mbak Ruri dari Ibu Punya Mimpi nih, hebat banget sudah menyempatkan hadir. Mungkin Mbak Ruri ada pertanyaan? Iya, terima kasih Bu Holif atas materi yang tadi disampaikan ya, sangat menarik sekali. Ini kebetulan kan saya menyusui ya. Eh, Maaf kalau nanti pertanyaannya mungkin agak keluar. Kalau biasanya menyusuin tapi usia bayinya tuh udah 6 bulan yang ke atas, itu sebaiknya eh, berapa sih yang diperlukan bayinya gitu? Mungkin. Oh, maksudnya kebutuhan asinya ya, Bu ya? Iya. Oke, jadi kan kalau makin meningkat usia, apalagi 6 bulan itu dia udah mulai MPASI. Nah, sebetulnya di Kemenkes itu dia ada
tabel perbedaannya ya. Jadi 6 sampai 8 bulan, lalu 9 sampai 12 bulan, dan 12 bulan ke atas. Kalau di 6 bulan pertama ya, 6 bulan sampai 8 bulan, itu ASI itu udah turun jadi 70%. 30%-nya dari MPASI. Pertama juga MPASI-nya harus diperhatikan proteinnya. Jadi kalau misalnya mungkin ibu atau orang-orang pada umumnya seperti kadang saya pun juga nggak ngerti nih, wah seberapa banyak nih yang sudah dikonsumsi gitu. Karena kan nggak tahu, kecuali kita bisa mengukur secara detail, misalnya rajin dipumping, lalu juga diberikan pada bayinya, terus kita ukur. Nah itu bisa sebenarnya, tapi memang lebih ribet. Sebenarnya nggak apa-apa kalau bayinya itu disusui lebih sering, karena kan juga itu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi nanti juga seiring dengan bertambahnya usia, produksi ASI juga akan mengalami penurunan secara perlahan. Sambil nanti diperbaiki ya, atau mungkin dimaksimalkan di MPASI-nya. Misalnya dari MPASI-nya, pagi ini makannya pakai sup telur tomat yang kita buat sendiri lalu dihaluskan dan dijadikan bubur. Nah, dengan peningkatan usia nanti bertambah juga makanannya. Jadi pas usia 2 tahun ini ya sudah bisa 100% dari makanan dan minuman yang dia peroleh dari keluarga. Oke, apakah Oke, terima kasih. ada tanggapan dari Sama-sama. Bu Ruri? Oke, terima kasih Mbak Ruri, pertanyaannya luar biasa, mewakili kita-kita semua di sini ya. Kadang kita suka bingung nih, cukup gak sih ASI kita tuh untuk si baby, sementara kita kan juga sambil atur pola makan mungkin ya, karena ada goals-goals kesehatan tertentu, atau misalnya ingin tubuh ideal. Tapi kan jadi Coach, kalau misalnya ibu menyusui itu kan diet alami gitu ya. Jadinya Betul. kita suka turun berat badan gitu. Katanya sih kalau misalnya sambil menyusui itu kita sambil bakar sekitar 500 kalori ya, Coach. Per Sekali. hari, kalau misalnya Ya. ibunya juga makannya sesuai dengan guideline dan juga Oh iya nggak benar. berlebihan. Biasanya kelebihannya di ngemil dan pembedahannya kurang Nah, tepat. itu Coach. Jadi mungkin ibu-ibu nih ya kebanyakan biasanya kayak aku dulu ketika menyusui. Jadi, aduh aku menyusui, aku jadi makan martabak deh 1 dus gitu. Padahal padahal nggak gitu ya kan, tetap harus ada yang kita jaga, kita seimbangkan gitu di hal-hal lainnya, apa-apa makan, minum, dan olahraganya juga tetap harus dijaga. Bukan berarti ibu menyusui itu segala habak gitu ya, segala beres gitu. Nggak juga, Sobat Lispit. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Mbak Nadia, atau mungkin Teh Widya nih. Nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang dan sudah semakin panas ya, Bun. Sekarang panas sekali nih. Eh apa Indonesia tuh rasanya kayak semakin dekat ke matahari gitu ya, Coach. Kayaknya gerah nggak sih di sana? Panas Iya, banget kan? panas Mbak Hira, lagi musim panas. Ya Kering. gitu musim panas, benar-benar kering banget. Jangan lupa hidrasinya ya, Sobat Lisfit. Jangan sampai kita dehidrasinya nggak kerasa gitu, tahu-tahu sakit kepala Mm. gitu kan, tahu-tahu lemas gitu. Termasuk ibu menyusui juga tetap harus dijaga hidrasinya. Oke, sebelum aku tutup, aku ada pantun nih sedikit ya. Kucak mata karena kelilipan. Cakep. Antar ke sini barang titipan. Jika asupan bergizi diutamakan, jadi langsing kemudian. Baik Sobat Lispi, terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan semoga tetap semangat menjaga kesehatan di tengah libur panjang ini, long weekend ini. Sebelum ditutup, yuk kita foto dulu semuanya. Boleh on cam ya. Teh Widya juga boleh on cam kita. Teh Widya. Oke. Teh Widya, suaraku terdengar? Oke, siap. Makasih loh Mbak Nadia sudah on cam. Nih dari Sena Warrior. Gak apa-apa ya, walaupun cuma berempat. Ini udah aba-aba belum ya? Udah belum ya? Udah kali ya?
Oke, udah mungkin ya. 3, 2, 1 cekrek, anggap aja udah. Videonya nggak kedengeran suaranya sama aku. Terima kasih ya Sobat Lisfit. Iya, Makasih oke. semua, sampai Terima kasih selamat Coach liburan. Hanif. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam.